Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing ilmu tafsir Haji Asrori LCMA. Dengan ini saya ingin menjelaskan tentang tafsir bil ma'syur. Tafsir bil ma'syur adalah suatu metode penafsiran dari para ulama khalaf dengan cara mengutip atau mengambil dari rujukan Al-Quran dan hadis serta riwayat para sahabat dan perkataan para tabi'in. Metode ini mengharuskan mufasir menelusuri sahih tidaknya riwayat yang digunakan. Ada 4 pembagian tafsir bil ma'syur. Yang pertama yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Menurut para ahli tafsir, maksudnya penafsiran ayat Al-Quran ini ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Seperti contoh pada surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalimat takwa ini ditafsirkan pada ayat berikutnya, yaitu surah ketiga, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Serta ditafsirkan juga pada ayat yang keempatnya yang berbunyi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dan juga ditafsirkan pada ayat yang kelimanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pembagian kedua yaitu menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus malaikatnya lalu diwahyukan kepada Rasul dengan seizin Allah atas kehendaknya. Meskipun dari segi bahasa disusun oleh Nabi, tetapi dari segi makna semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadis Nabi dipandang sebagai wahyu, namun pada hakikatnya masih ada perbedaan antara hadis dan Al-Quran. Sehubungan dengan ini, baik Al-Quran maupun hadis, kedua-duanya dapat dijadikan sumber tafsir. Seperti contoh pada surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab Al-Quran ini yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Cara tentang sholat, pelaksanaan sholat, gerakan serta bacaan-bacaan dalam sholat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya, itu semua diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata perkataan, keinginan atau hawa nafsu Nabi, sebagaimana yang telah ditafsirkan dalam surah An-Najm ayat ketiga yang berbunyi wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya atau hawa nafsunya. Pembagian ketiga yaitu menafsirkan Al-Quran dengan merujuk kepada riwayat para sahabat. Dalam hal ini Al-Quran ditafsirkan dari perkataan para tabi'in. Tafsir bil ma'syur sudah ada sejak zaman sahabat yang pada masanya digunakan untuk memperkuat penafsiran dengan mengutip hadis dari Rasulullah SAW atau sesama sahabat. Buku-buku tafsir ini dengan metode tafsir bil ma'syur sering dijadikan rujukan. Yang keempat yaitu menafsirkan Al-Quran dengan merujuk perkataan tabi'in. Dalam hal ini Al-Quran ditafsirkan dari perkataan para tabi'in.
seperti contoh pada surat Al-Baqarah ayat ke-26 yang berbunyi, Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hasan Ibnu Yahya, mengapa Allah menyebut nyamuk atau yang sebangsanya, yaitu lalat dan laba-laba. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, mengapa Allah menyebut sebagai sebangsa lalat dan laba-laba, yaitu ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun buku-buku tafsir bil ma'sur banyak digunakan, tapi ada beberapa kelemahan yang ada padanya, yaitu pertama, banyak ditemukannya riwayat-riwayat yang disisipkan oleh orang-orang Yahudi dan Persia dengan tujuan merusak Islam melalui informasi yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga banyak ditemukan usaha-usaha penyusupan kepentingan yang dilakukan oleh aliran-aliran yang dianggap menyimpang seperti kaum Syiah. Dan juga kelemahannya yaitu tercampur aduknya riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat hadis yang sanadnya lemah. Dan sebagian lagi kelemahannya yaitu banyak ditemukan riwayat Israiliyat yang mengandung dongeng-dongeng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasan saya tentang tafsir bil ma'sur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan pengucapan dari saya semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.